Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Tentara akan tindak tegas organisasi Papua Merdeka. Jalan Trans Papua banjir, lalu lintas tersendat. Perayaan kelulusan siswa di Merauke berlangsung aman. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Pangkogap Wilhan III, Legend Richard Tampu Bolon menegaskan akan menangkap dan menindak tegas kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Homeo, Kabupaten Intan Jaya yang membunuh warga sipil beberapa hari silam. Richard mengatakan TNI bersama Polri saat ini terus mengejar anggota kelompok bersenjata OPM yang kerap melakukan tindak kekerasan dan teror sehingga menyebabkan warga ketakutan dan mengungsi. Sabema beserta SDC Polri dan semua unsur yang terkait, kita akan terus mengejar dan lakukan penindakan tegas terukur kepada kelompok-kelompok bersenjata OPM yang telah melakukan aksi brutal, aksi biadab yang mengakibatkan masyarakat ketakutan, bahkan sebagian masyarakat berkeinginan untuk mengungsi. Salus Polpuli Supreme Lex Exto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sebelumnya pada 30 April lalu, kelompok OPM menyerang Polsek Homeo di Kabupaten Intan Jaya selama 3 hari berturut-turut. Mereka membunuh seorang warga sipil bernama Alexander Parapak dan membakar SD Inpres Pogapa. Jenazah korban sempat tertahan selama 3 hari karena proses evakuasi tidak memungkinkan. Saat ini, distrik Homeo sudah mulai kondusif karena aparat gabungan terus melakukan patroli. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Polda Papua di Jayapura menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk mengamankan semua tahapan Pilkada serentak 27 November 2024. Pemprov Papua Selatan menganggarkan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2024 sebesar 9 miliar rupiah untuk pengamanan Pilkada di Provinsi Papua Selatan. Asisten 1 Sekda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan dana hibah ini bertujuan agar Pilkada Papua Selatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Untuk itu pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap ingin untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak. Acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah diserahkan dalam 2 tahap. Yang mana yang pertama dari APBD itu telah kita siapkan sebesar 5 miliar rupiah, dan pada APBD perubahan nanti kita siapkan 4 miliar. Dengan demikian, pencairannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Dan pada saat ini kita akan menandatangani perjanjian naskah hibah tersebut. Dan saya mewakili Bapak Gubernur untuk nanti setelah ini saya melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa administrasi awal sudah kita lakukan bersama dengan Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polda Papua. Paling penting nilai dukungan ini bagi kami Polri, kan kita bisa melakukan langkah-langkah awal dalam mempersiapkan cipta kondisi menuju pilkada. Ingat bahwa pilkada ini kan semua konsultasi ini kan bertarung di daerah, ini kan semua jago-jago kanan akan bertarung, yang tentunya konstelasinya akan lebih tinggi
daripada pileg dan pilpres yang sudah kita lalui kemarin. Kalau kemarin masih ada goyangan, saya takut nanti ini akan bisa menjadi bakar-bakar dan berdarah. Sehingga harus kita sikapi dengan baik, langkah cipta kondisi dari dini, sehingga mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan coblos itu bisa terkoordinasi oleh Polri. Gitu Besaran biayanya berapa? Kan masing-masing. Oh, masing-masing. Tentunya yang di selatan ini kan cuma khusus yang tadi Papua Selatan. Ya, kan 9 miliar. Oh, 9 miliar. Ya, kita di tahap pertama 4 ya kalau 5, nanti tahap kedua 4. Tentunya kita tahu bahwa semua keuangan daerah ini kan masih dalam keadaan yang tidak normal, sehingga dia bertahap. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan, pemerintah telah menganggarkan dana hibah sebesar 21 miliar rupiah untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Pemerintah daerah setempat juga menggandeng tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtipmas selama proses pilkada berlangsung. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. SPBU Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan selalu padat dengan antrean kendaraan. Mayoritas kendaraan antre membeli Pertalite. Namun, banyak pula mobil mewah ikut antre membeli bahan bakar subsidi ini. Padahal, kendaraan mewah dengan kapasitas mesin lebih dari 1.500 cc seharusnya menggunakan Pertamax. Selain sesuai aturan, tingkat RON yang tinggi tentu akan lebih baik untuk kapasitas mesin dengan cc yang juga tinggi. Menurut pengamatan Albert, pengelola SPBU Ahmad Yani Merauke, ia jarang melihat kendaraan mewah di Merauke mengisi BBM jenis Pertamax. Ia mengaku sulit memberikan pengertian kepada pengemudi kendaraan mewah dan akhirnya BBM Pertamax menjadi mubazir. Sebenarnya kesadaran dari pembelinya itu sebenarnya dia pakai Pertamax atau dia dialihkan ke Pertalite. Dia cari yang murah ya? Nah, dia cari yang lebih, harganya lebih di bawah. Tapi kalau seperti itu SPBU tidak menegur? Nah, kalau itu kita biasanya sebenarnya yang menegur, tapi itu sudah namanya pelanggan ya, dia lebih suka pakai yang lebih murah. Kalau itu kita ada temukan hanya satu-satu saja yang tetap memakai Pertamax, yang mobilnya, istilah mobilnya agak lebih lebih mewah kan. Lebih mewah ya. Mobilnya yang mewah ya itu dari pelanggan yang punya kendaraan dia lebih suka pakai Pertamax. Tapi yang seharusnya dia harus pakai Pertamax tapi lari ke Pertalite ada juga banyak ya? Kalau itu berarti tetap banyak yang ambil ya, karena sesuai dengan mau cari harganya yang harga lebih murah ya. Gitu. Artinya menurut Anda bahwa kesadaran ini belum ada ya? Belum ada. Berbeda ketika stok BBM Pertalite kosong. Menurut Albert, pengemudi kendaraan mewah terpaksa beralih ke Pertamax. Pemerintah berencana akan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite. Rencana hanya kendaraan roda 4 di bawah 1.400 cc atau sepeda motor di bawah 250 cc yang boleh membeli BBM jenis Pertalite. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.